banyak anak-anak yang umur-umur 20 tahun ke bawah, 21 tuh. Saya tanyain konsep tentang pernikahan menurut mereka. Dia bilang, "Dek, Aida, kamu jadi menikah. Kenapa enggak mau menikah? Kayaknya bakal menikah di umur 35 tapi dia baru menikah." Loh kenapa? Karena dia takut kecewa, karena dia takut patah hati, karena dia melihat terlalu banyak nih katanya berita-berita tentang kasus-kasus perselingkuhan gitu. Ya, trust issue kan, jadinya saya bilang, Dek, menikah itu adalah sebuah proses yang tidak bisa tidak bisa tidak bisa terawang gitu. Jadi misalnya yang namanya jodoh, yang kau menikah sama laki-laki itu hari ini belum tentu akan jadi jodohmu selamanya gitu. Karena jodoh itu ada masa expirednya. Entah kalian cerai hidup atau cerai mati dan akan bertemu dengan jodoh-jodoh lainnya lagi gitu. Jadi yang harus dibenerin dulu perspektifnya melihat jodoh. Set. Artinya kalau Habib Jafar bilang itu Kak, pilihannya hanya ada dua. Menikahi orang yang kita cintai atau mencintai orang yang kita nikahi. Jadi mungkin di situ kayak jadi kalau kita setelah menikah ya mau tidak mau siap tidak ya harus kita mencintai orang yang kita nikahi. Betul, dan itulah proses adaptasi. Dan bersyukurlah orang-orang yang menikahi orang yang dicintai. Ada nih yang menarik kayak berbicara lagi perempuan diri. Banyak perempuan di luar sana, entahkah apakah itu bisa dikatakan dia perempuan berdaya atau tidak, mereka yang PSK Kak. Nah menurut Kakak PSK ini yang notabene-nya perempuan yang berada di dalam itu termasuk nggak nih kayak perempuan mandiri gitu, perempuan yang berdaya begitu? Tergantung ya. Jadi kalau salah satu hal yang menarik kalau kita belajar tentang komunikasi itu adalah komunikasi intrapersonal. Jadi komunikasi yang paling dasar dalam ilmu yang saya pelajari itu adalah komunikasi intrapersonal. Kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Nah, salah satu konsep yang menarik di komunikasi intrapersonal ini adalah konsep diri. Konsep diri. Jadi lihat dulu nih latar belakang seorang PSK menjadi PSK itu apa gitu. Apakah memang satu karena misalnya tidak ada pekerjaan lain lagi gitu ya, akhirnya mereka jadi PSK, atau kedua misalnya mereka dalam keadaan terdesak gitu, atau ketiga mereka merasa menyenangi pekerjaan itu gitu kan. Gitu. Banyak hal yang melatar belakangi kenapa akhirnya mereka misalnya melakukan pekerjaan itu, atau karena setiap perempuan atau setiap manusia itu pasti punya pilihan masing-masing gitu ya. Saya tidak setuju bahwa seseorang menjadi pekerja seks komersial karena tidak ada pilihan. Tetap ada pilihan. Pilihannya adalah kau mau jadi PSK atau tidak gitu. Ya. Tetap ada pilihan gitu. Jadi PSK itu adalah perempuan berdaya atau justru diperdayakan, ya tergantung ya. Kalau PSK itu adalah PSK yang ya ini tergantung kita lihat perspektifnya dari mana dulu. Apa perspektif agama, perspektif sosial, mau pakai kacamata yang mana dulu bahas PSK. Nah, kalau saya coba kalau seorang perempuan, saya coba kalau kita seorang kan gini, perempuan secara fitrahnya itu terlahir cantik kayak dia punya kepiawaian dengan penampilannya, dengan kecantikannya itu potensi itulah yang mampu menggait mungkin lelaki-lelaki yang ini kayak tanda petik ini. Nah, mereka kan punya potensi itu Kak. Nah, kalaupun misalnya dia hanya punya potensi kecantikan tanpa ada skill atau kemampuan lain, sehingga menurut mereka kayak mungkin ya menurut mereka ya satu-satunya pilihan itu. Satu-satunya pilihan itu misalnya gitu. Tapi lebih bagaimana kalau lebih mending PSK daripada orang yang pelakor rebut laki orang gitu kan? Iya. Betul. PSK kan dibayar.
Iya betul pelakor betul dibayar kan, betul betul. rugi dong gitu, rugi dong. Iya 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 Jadi betul Kak, betul betul. Betul. jadi tergantung melihatnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya dibanding pelakor sama PSK, Kak Ida lebih berdaya mana? Ya saya lebih setuju sama PSK. Lebih berdaya Iya PSK dong, betul karena betul. mereka menjajakan diri mereka, mereka dapat duit, ya kan? Mereka Ya, bisa membantu perekonomian keluarga mereka. Pelakor kan tidak menghancurkan hubungan orang lain, kemudian iya, betul betul ada betul. perselingkuhan gitu dan lain sebagainya. Tergantung lah, tergantung mau melihatnya, mau membandingkannya dengan apa gitu. Tapi Betul Kak, betul. Kaida setuju nggak dengan adanya PSK? Oh, saya nggak setuju dong. Betul karena karena masih banyak pilihan lain Kak ya. Iya, PSK itu bukanlah satu-satunya. Betul betul. betul. Itu Itu kata bukan kuncinya Kak ya. betul. Jadi kalau ada orang yang selalu bilang nggak ada pilihan lain, Aida, tidak ada, pasti selalu selalu ada pilihan. Gitu. Selalu ada Betul Kak, pilihan. betul, betul. Nah, ngomongin tentang kecantikan yang dimiliki seorang perempuan Kak. Ini kacamata saya Kak ya, kacamata saya. Di sekitaran kita banyak yang menjadi selebgram, khususnya perempuan-perempuan kaya karena mungkin modal dia joget, modal dia punya penampilan yang cantik sehingga apa ya, netizen juga kan suka yang begitu-begituan Kak. Jadi dia dikenal, dia terkenal karena jogetannya, dia dikenal terkenal karena kecantikannya. Nah, eh, kalau kita hubungkan dengan kemampuan perempuan, Kak, apakah apa menurut Kakak menyikapi hal itu fenomena-fenomena selebgram yang hanya modal cantik tidak punya kemampuan itu kayak gimana, Kak? Menurut Kakak gitu, gitu. Mereka ada kemampuan lah, kemampuan mempercantik diri. Iya, iya. Iya ya, kemampuan mempercantik diri, kemampuan berjoget. Nah hari gini tuh kemampuannya orang sekarang sudah bisa, orang salto aja udah bisa viral gitu kan. Jangankan salto gitu, banyak lah gitu hal-hal yang hari ini bisa didefinisikan sebagai kemampuan. Jadi kalau misalnya selebgram nggak punya kemampuan, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah selebgram justru kebanyakan kita tuh harus belajar dari para selebgram ini yang punya kemampuan memasarkan dirinya dengan baik gitu ya. Ini kecuali kalau yang beli-beli followers ya, itu saya kurang setuju tuh kalau yang beli-beli followers terus tiba-tiba itu kok balik lagi harus lihat dulu nih si vendornya bisa mengamati dengan baik. Jangan sampai dia followersnya banyak itu karena beli followers misalnya gitu ya, balik lagi ke apa namanya ke pilihan vendor. Tapi kalau menyikapi banyak orang yang cantik tiba-tiba jadi selebgram, ya semua orang mau jadi selebgram hari ini karena dengan mereka jadi selebgram terkenal berarti mereka akan mendapatkan lebih banyak lagi dong peluang untuk mendapatkan pundi-pundi gitu. Gitu. Jadi apapun ya, sekarang kita nggak bisa membatasi diri, Hamka ya, di tengah dunia teknologi yang berkembang sangat pesat gitu. Justru yang menjadi tantangan buat kita ini terutama orang-orang media adalah memperbanyak narasi positif menurut saya ya, karena narasi negatif kan banyak banget ya, orang pada berlomba-lomba menjadi viral. Jadi menjadi viral itu mereka di dalam pikiran mereka tuh bisa menghalalkan segala cara untuk viral gitu, banyak narasi negatif lah dan segala macam gitu. Dan tugas kita sebagai orang-orang yang sadar, sebagai orang-orang yang punya pengetahuan, punya potensi yang lebih baik adalah mengubah dunia maya ini menjadi dunia yang lebih banyak lagi narasi-narasi positifnya, hal-hal positif. Seperti misalnya nih talk show yang sedang kita lakukan adalah salah satu bentuk upaya kita untuk memperbanyak ruang-ruang positif di dunia maya. Betul betul Kak, betul. Tapi betul, sekarang betul. sekarang persoalannya kita nggak bisa membatasi orang lain untuk mengkonsumsi sosmed, mengkonsumsi media, Hamka. Karena dunia internet atau dunia digital ini adalah dunia yang tidak ada batasannya gitu. Ya, sekarang adalah artinya kita tidak bisa mengontrol kesukaan masyarakat di dunia maya Kak ya, bahwa yang mana yang lebih kita hanya berupaya memberikan konten-konten banding kayak di tengah konten-konten yang tidak berfaedah, kita bikin konten-konten ini konten-konten berfaedah. Ya, di tengah banyaknya narasi yang apa ya,
yang tidak berfaedah gitu. Nah, lanjut lagi Kak ya. Banyak nih Kak, di luar sana terjadi kekerasan terhadap perempuan Kak, baik itu kekerasan verbal maupun non verbal, baik itu terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, apakah fenomena itu tidak membuat perempuan untuk menghambat diri untuk mengembangkan potensinya Kak? Menurut Kakak gimana? Janganlah gitu. Ya saya gimana ya? Semua orang kan kalau bicara tuh mudah ya. Karena mereka belum pernah mengalaminya. Jadi kalau misalnya nih apa namanya Hamka bertanya tentang kekerasan dalam rumah tangga. Alhamdulillah Aida sampai hari ini belum. Jadi kalau ditanya tentang kekerasan dalam rumah tangga seperti apa ya bentuknya ya? Alhamdulillah itu sampai hari ini gitu karena full support dari orang-orang terdekat. Tapi inner circle Aida banyak mengalami atau ada beberapa orang yang saya kenal mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Karena pada dasarnya ada juga tipikal laki-laki yang meskipun kita nih perempuan sudah membangun komunikasi yang baik dengan pasangan, ya tetap aja gitu wataknya memang kayak gitu. Ya udah ditinggalin aja. Jadi kita perempuan meskipun memang kita tercipta secara kodrati, memang kita adalah orang-orang yang baperan, lebih banyak menggunakan perasaan, ya tolonglah dipakai juga dong logikanya. Jadi Aida tuh sempat pelajari tentang feminim dan maskulin energi Amda. Kenapa kebanyakan sekarang laki-laki di tengah isu ya, di tengah isu independent woman, kemudian kok tambah banyak nih laki-laki yang lebih suka di rumah main game, malas-malasan dan lain sebagainya. Terus ternyata di balik fenomena itu justru lebih banyak perempuan-perempuan independen, perempuan-perempuan yang selalu mau di atasnya laki-laki, lebih banyak penghasilannya lah dan segala macam itu. Ini kan menjadi sebuah fenomena unik hari ini. Kenapa hal itu terjadi? Karena tidak adanya balancing, keseimbangan feminim dan maskulin energi. Perempuan akhirnya lebih banyak di maskulin energinya gitu. Para pejuang atau orang-orang yang selalu mengkampanyekan tentang feminisme dalam artian ya kita adalah orang-orang yang ya sekali lagi tadi di awal yang saya bilang jangan menggantungkan kebahagiaan kepada siapapun gitu. Jadi kalau Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan verbal, non verbal, forget it, lupakan gitu ya, lupakan karena satu hal yang harus selalu menjadi menjadi hal yang ada di kepala perempuan adalah mereka tuh harus memprioritaskan dirinya sendiri dulu paling pertama. Sama kan dengan konsep keselamatan ya. Konsep keselamatan itu Hamka kalau kita di pesawat pada saat pesawat mengalami turbulensi atau segala macam, terus tiba-tiba alat oksigen itu keluar ya. Siapa yang harus ditolong pertama kali? Bukan orang lain di samping kita, tapi kita dulu. Kita orang yang harus memasang dulu tabung alat oksigen itu yang baru memasangkan ke orang lain. Ya prinsip siapapun itu gitu. Pada saat berada dalam masa kritis, siapa orang yang harus pertama kali kalian selamatkan? Ya diri kalian perempuan gitu. Jadi kalau kalian berada dalam kekerasan rumah tangga, dalam pelecehan dan segala macam, speak up gitu. Katakan. Ya, betul. Tapi memang speak up itu butuh, karena Aida juga orang yang ini dulu Hamka. Ada adalah people pleaser. Ya. People pleaser. Karena apa? Karena namanya juga awal-awal menjalani kehidupan rumah tangga itu nggak mudah ya. Siapapun yang menjalani rumah tangga itu pasti di awal-awal itu tidak mudah. Tidak ada yang mudah, semuanya sulit karena semuanya pasti akan punya tantangan dan ujiannya sendiri gitu. Nah awal-awal Aida menjalani kehidupan rumah tangga dengan pasangan yang cuma saya kenal dalam waktu 1 bulan, terus 4 bulan kemudian jadi suamiku gitu, kita tidak pacaran, itu proses adaptasinya luar biasa sekali gitu kan. Dan pada saat proses adaptasi itu Aida mengalami yang namanya sempat depresi juga Hamka.
gitu. Ya, Jadi ya. saya tuh sempat yang mendiamkan masalah karena malas kan bahas masalah terus sampai akhirnya masalahnya meledak dan saya sama suami tuh kayak selama ini ternyata kita jadi orang yang mendiamkan masalah gitu ya. Akhirnya karena belajar dari kesalahan itu ya saya bilang saya bukan perempuan yang sempurna dan saya tidak mau jadi perempuan yang sempurna. Saya cuma mau jadi perempuan yang bahagia. Saya menikmati setiap masa apapun yang terjadi dalam kehidupanku. Saya mensyukuri keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupanku. Turbulensi dalam kehidupan rumah tanggaku, kekuranganku sebagai seorang perempuan itu saya terima. Dan saya berusaha untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain, kepada keluargaku, kepada pasanganku, pada anak-anakku gitu ya. Gitu. Betul, betul. Uh, Nah, jadi konsepnya adalah kalau misalnya Hamka melihat kehidupan misalnya Aida, wow, kebanyakan orang yang melihat kehidupan Aida. Kadang-kadang bahkan ada yang tanya, iya Aida, kapan saya lihat sedih? Nggak pernah saya lihat sedih. Kapan gitu? Apakah perlu saya memposting kesedihan saya dan menjadi konsumsi publik? Kan tidak, gitu loh. Apakah Aida juga pernah mengalami yang namanya depresi dalam hidup? Ya iyalah gitu. Coba bayangin ya, Anda punya 4 orang anak, punya suami, masih terus mau berkarir, bikin Tommy lagi kegiatan sosial gitu. Depresi enggak gitu? Iya sempat depresi, tapi ya pada akhirnya saya berusaha untuk menerima diri saya dan alhamdulillahnya juga saya belajar tentang konsep komunikasi, jadi saya tahu gitu bagaimana akhirnya saya bisa membangun lagi relationship ini dengan baik yang berantakan di awal gitu karena belajar kan gitu. Karena enggak apa jadi perempuan sempurna, Hamka. Saya adalah perempuan biasa, Ji. Gitu. Saya mau lebih baik menjadi perempuan bahagia aja lah gitu. Kurang-kurangnya disyukuri, lebih-lebihnya disyukuri, ya. Seperti itu. Artinya menjadi perempuan itu harusnya prioritasnya adalah ke diri sendiri dulu kayak. Iya, iyalah. Membahagiakan diri sendiri dulu. Jadi karena begini masalahnya adalah perempuan itu kan adalah sumber power atau sumber dia yang merupakan penentu kebijakan utama dalam rumah tangga gitu. Bagaimana ini uang keluar, uang belanja sayur, belanja ikan bisa keluar, belanja kebutuhan rumah tangga, keperluan domestik dan segala macam itu pintu masuknya sama perempuan. Nah kalau perempuan sendiri tidak selesai dulu dengan dirinya, tidak bahagia, bagaimana dia bisa mengelola itu semua dengan baik di rumah gitu? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya perempuan tidak melakukan healing, mereka tidak mau melakukan meditasi, mereka tidak bahagia dulu dengan dirinya sendiri, setengah mati. Tidak mungkin balance. Tidak mungkin dia bisa mengurusi semua urusan anak-anaknya, urusan pasangannya, urusan rumah tangganya, urusan keluarga besarnya, keluarganya suaminya gitu. Itu nggak mungkin bisa balance. Ya, betul. Bakal gila yang ada. Jadi perempuan ini harus tetap menjaga kewarasan kayak. Pastinya saya harus tetap waras perempuan itu. Jadi kalau yang bilang ibu tidak boleh sakit, tidak bisa. Ibu juga bisa sakit. Tidak setuju saya. Ibumu bukan robot ya kak? Pastinya ibu bukan robot, bukan orang yang ya perempuan artinya begini ya. Perempuan memang itu kalau dilihat ya kalau ya secara fisik memang sih laki-laki itu lebih kuat ya dari dari perempuan ya, tapi mental dia tidak belum tentu laki-laki bisa punya mental perempuan yang bisa menjalani banyak peran dalam satu makanya ya kalau untuk dibilang apa istilahnya tuh bisa mengerjakan satu hal dalam satu waktu secara bersamaan itu kemampuannya perempuan. Karena coba laki-laki pasti nggak bakalan bisa mengerjakan, nggak bisa karena program otak laki-laki itu begitu dia harus mengerjakan sesuatu tuh one by one. Sedangkan perempuan memang sudah dirancang otaknya bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Gitu. Betul kak, ya kan? betul. Nah, ya kalau Hamka pernah dengar apa yang biasa di-sharing sama dokter Aisyah Dahlan, ya kan? Ya. Pakar neurologi.
neurologi yang mengatakan bagaimana pola relationship antara perempuan dan laki-laki berdasarkan dari cara otak bekerja. Itu setuju sekali saya. Betul, Kalau betul. ada pertanyaan Hamka. Iya Kak, iya. Ada pertanyaan dari Farizal Ube. Ube. Ya. Misalnya di sisi laki-laki yang mencoba mengenal perempuan yang baru, terus baru kenal perempuan itu untuk dijadikan pendamping hidup, agar adaptasi yang Kak Aida ceritakan bisa di atas tanpa didiami masalah. Maksudnya gimana sih? Gini Kak, saya coba tangkap Kak ya. Anggaplah misalnya gini nih, Kak Aida kan awalnya kan dikenalkan sama teman, jadi Kak Aida berbeda dengan laki-laki yang bukan pacar Kak Aida. Nah, tentu kan adaptasinya untuk saling kenal mengenalkan pas ke rumah tangga nih Kak. Ya. Nah, itu yang mungkin dicoba ditanyakan ini Kak. Bagaimana sih pengalaman Kakak yang kenal dengan orang baru, menikah dengan orang baru, cara adaptasinya itu gimana Kak? Oh gitu. Jadi Aida pernah pacaran lama juga nggak sama orang? Pernah. Aida tuh pernah pacaran 3 tahun tapi gagal menikah juga. Pernah. Jadi ya akhirnya gitu ya. Akhirnya memang di satu ya jodoh itu akan datang tepat pada waktunya Hamka ya. Jadi untuk orang-orang di luar sana yang masih menantikan kehadiran jodoh, sabar kok sayang ya. Kamu ini aja ya, saya konsepku ya alhamdulillah yang saya dapatkan di HMI juga ya, karena saya tuh pernah ikut Bastra, basic training HMI gitu ya. Salah satu yang diajarin itu adalah konsep takdir. Konsep takdirnya kan begini, kalau kamu mau mendapatkan takdir yang baik, berarti kamu harus mencoba untuk melakukan usaha, ikhtiar yang baik, doa-doa yang baik. Nah, saya percaya bahwa ketika orang-orang sedang melakukan usaha memperbaiki dirinya, maka sebenarnya jodohnya juga sedang berada pada proses yang sama memperbaiki dirinya gitu. Jadi jodoh yang baik akan bertemu dengan perempuan yang baik, akan bertemu dengan laki-laki yang baik pada waktunya gitu. Meskipun mereka misalnya berangkat dari perempuan yang bandel juga atau laki-laki yang bandel juga di masa lalu gitu, mereka akan bertemu dengan baik pada waktunya gitu menurut gitu ya. Dan bagaimana bisa mengenal atau beradaptasi dengan laki-laki yang kita tidak pacaran sejak awal, karena satu sebenarnya memang capek pacaran waktu itu ya kan ya, karena aduh kok pacaran terus tapi gagal nikah terus. Oke. Nah ya, iya sayang. Terus yang kedua ya udah gitu, ketika ketemu sama laki-laki yang kayaknya ini kayaknya apa ya, itu bisa memahami seperti apa visi misiku. Saya juga bisa tahu gambaran. Intinya laki-laki ini adalah sosok yang saya bisa lihat di gambaran jelas masa depanku sama dia gitu. Nah, maka itu adalah salah satu tandanya dia jadi jodohmu gitu. Ya udah gitu kan. Saya bawa nih di salat istikharah Hamka. Salat istikharah gitu kan, berusaha untuk mencoba, ya udahlah tawakal aja, karena dulu doa aku itu Hamka tuh kalau ketemu sama cowok selalu berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, semoga dia jodohku. Nah, bisa jadi mungkin Tuhan tuh jadi bingung gitu. Yang mana sebenarnya kau mau gitu, karena kau lihat cowok yang ini mau kau yang itu, kau lihat cowok yang ini mau kau yang itu. Mungkin ya ini ya aduh gini cocologiku Ji. Pada akhirnya doa terakhir itu Hamka adalah terserah deh Tuhan gitu, mau jodohnya bagaimana terserahlah Tuhan, yang terbaik mau saja buat Aida gitu. Ketemu deh jodohnya, bahkan disegerakan dalam waktu yang sangat cepat langsung menikah gitu. Adaptasinya ya bagaimana deh, bertengkar juga, lebih banyak bertengkarnya di awal Hamka, karena kan tidak menikah kan, kita tuh benar-benar baru pacaran tuh setelah menikah. Ya. Berantemnya itu berantem seberantemnya. betul. Artinya bahkan kemarin tuh misalnya saya dengar ya banyak anak-anak yang umur 20 tahun ke bawah, 21 tuh. Saya tanyain konsep tentang pernikahan menurut mereka. Dia bilang, "Dek, Aida, kamu jadi menikah. Kenapa enggak mau menikah?" Kayaknya bakal menikah di umur 35 dia baru menikah.
Loh kenapa? Karena dia takut kecewa, karena dia takut patah hati, karena dia melihat terlalu banyak nih katanya berita-berita tentang kasus-kasus perselingkuhan gitu. Ya Betul. trust issue kan, jadinya saya bilang dia menikah itu adalah sebuah proses yang tidak bisa apa ya, tidak bisa terawang gitu. Jadi Nah, misalnya betul Kak. yang namanya jodoh, yang kau menikah sama laki-laki itu hari ini belum tentu akan jadi jodohmu selamanya gitu. Karena jodoh itu ada masa expirednya. Entah kalian cerai hidup atau cerai mati dan akan Iya bertemu dengan betul Kak. jodoh-jodoh lainnya lagi gitu. Jadi yang harus dibenerin dulu perspektifnya melihat jodoh. Hmm. Set. Artinya kalau kalau Habib Jafar bilang itu Kak, pilihannya hanya ada dua, Ya. mencinta apa menikahi orang yang kita cintai Uh-huh. atau mencintai orang yang kita nikahi. Ya, Jadi mungkin di situ Kak ya. Jadi kalau kita setelah menikah ya mau tidak mau siap tidak siap ya harus kita mencintai orang yang kita nikahi. betul Itulah proses adaptasinya. dan bersyukurlah orang-orang yang menikahi orang yang dicintai. Ya 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 ya. Ya. Nah ini lagi Kak. Berhubung kita sering mendiskusikan isu-isu kultur Bugis Kak ya. Hmm. Kan di Bugis ini kan masih kental sistem perjodohan nih Kak ya. Hmm. Nah, dan sistem perjodohan yang dianut oleh orang tua Bugis itu kayak gimana Kak? Jadi sejauh yang saya pernah pelajari ya, dan ini juga pernah saya bahas di Reels ya. Dulu tuh orang Bugis Makassar tidak mengenal istilah Mapasiala. Justru mereka tuh taunya istilahnya tuh Mapasitaro. Mapasitaro itu Yeah. adalah saling menyimpan. Jadi anak-anak perempuan itu memang dibesarkan untuk dinikahkan gitu. Mereka pada akhirnya nanti akan dinikahkan, dipilihkan jodohnya, dan perjodohan ini biasanya adalah perjodohan politik. Kalau bukan perjodohan politik, perjodohan dagang, ya kan? Jadi kalau orang-orang Bugis itu kan ada mitra dagang ya, dan mereka punya prinsip asalat tenia atau lainnya. Jadi asalkan bukan orang lain gitu. Jadi mereka akan menikahkan anaknya dengan orang kalau bukan keluarganya sendiri, rekan dagangnya atau rekan politiknya gitu. Dan si anak perempuan ini tidak dibiarkan untuk memilih jodohnya sendiri. Jadi kita tuh bersyukur sekali hari ini sudah bisa memilih jodoh tak sendiri, memilih mau pakai gaun apa. Ya Aida aja nih, Aida yang tahun 2015 menikah, meskipun Aida sudah punya diberikan kesempatan untuk memilih jodoh Aida sendiri, tapi belum bisa dikasih kesempatan untuk memilih konsep acaraku bagaimana gitu. Sekarang kan anak-anak deh mau menikah, wedding dreamsmu kayak gimana itu terserah kamu gitu. Konsep pernikahanmu kayak gimana gitu. Jadi luar biasa sekali lah hari ini gitu ya. Orang sudah tidak main dijodoh-jodohkan lagi. Mereka para pengantin, calon pengantin ini bisa bebas memilih konsep acaranya mereka sendiri gitu, dan lain sebagainya. Jadi kalau tentang perjodohan, bagaimana Bu Kak Aida kalau ada orang yang dijodohkan hari ini, kenapa tidak? Iya betul. Gak ada yang salah hal itu. Iya, justru kayaknya lebih bagus deh dijodohkan hari ini ya. Betul 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 betul. Karena bingung nih toh dengan trust issue toh siapa yang dijodohkan nanti ya. Ya sudah, lebih baik kok dijodohin aja. Nah ini ada lagi pertanyaan Kak masih dari Pak Sarupe. Kak, gimana bisa meyakinkan cowoknya jika setelah berumah tangga tidak diberikan suaminya untuk bisa berdaya di karirnya di publik? Artinya Kak kalau dapat suami yang otoriter begitu ya, yang tidak memberikan ruang kepada istrinya untuk berdaya begitu di ruang publik. Nah, cara seorang perempuan ya begitu ya di kalau tapi begini loh, meskipun suamiku itu orang yang moderat ya, memberikan kebebasan saya untuk berkarir, tapi pernah tentu juga ada di sebuah masa yang suamiku itu lu memberikan saya kesempatan untuk kembali lagi berkarir pada saat kondisi di mana saya punya 4 orang anak yang masih kecil-kecil dan baru kok melahirkan anak keempatku. Waktu itu suamiku bilang, "Weh, tunggu mau sebentar lagi. Kalau anakmu sudah 6 bulan, sudah mulai makan, bisa mau kau langsung MC kembali gitu." Iya. Jadi emang harus berdamai dengan keadaan yang unpredictable di masa depan gitu. Kita tuh harus kompromi. Jadi ketika kamu memutuskan untuk menikah dengan pilihanmu ataupun bukan pilihan, ketika kau
sudah berada dalam namanya dunia pernikahan, berarti kau harus siap berkompromi dengan situasi apapun, termasuk ketika memiliki ternyata pasanganmu yang tidak memberikan kau kebebasan untuk berkarir gitu. Ya, tapi kalau saya dapat suami otoriter, ya tidak mungkin juga sih menurutku dapat ke suami otoriter, karena saya Tuhan itu maha adil, Hamka. Tuhan itu maha adil dan Tuhan akan mempertemukan orang-orang dengan porsinya sendiri gitu. Tidak ada Artinya aku tuh bilang Tuhan itu tidak adil sejauh ini, alhamdulillah, dan saya yakini bahwa Tuhan itu maha adil dan Tuhan akan mempertemukan orang-orang seperti saya dengan orang-orang yang keras gitu seperti saya, orang-orang yang independen seperti saya dengan laki-laki yang bisa menerima konsep diriku gitu ya. Kalau dapat otoriter, kalau saya ya kutinggalkan sih. Iya, karena menurutku bisanya itu, maksudku kehidupan ini bukan cuma tentang kau begitu ya. Gak bisa, dan kehidupan itu cuma satu kali. Kalau saya cuma terus mengikuti keinginanmu untuk hidupmu sendiri, oh tidak bisa. Berarti saya tidak bahagia dengan diriku sendiri. Nah sekarang kan persoalan kau mau bahagia atau tidak itu pilihan lagi gitu. Betul Kak, betul. Ya, berarti kau mau bahagia, berarti ketika kau terus mengikuti suamimu yang otoriter itu, apakah kau merasa bahagia? Kalau bahagia, ikuti ini. Tapi kalau kau tidak merasa bahagia ya, karena ada lagi pilihan-pilihan berikutnya yang harus kau pilih.